Mari bicara tentang sebuah individu dan kopi. Individu itu bernama Widya Pratama, 50 tahun, yang dari pergulatannya sebagai pengusaha kopi lalu ia bicara tentang kejujuran, keseimbangan, ketekunan. Lebih khusus ia berkata berulang-ulang, hidup tidak boleh memakai jalan pintas, dan kebajikan-kebajikan hidup lainnya. Dengan kata lain, dari pergulatannya pada satu bidang, taruhlah kalau seorang samurai menemukan jalan pedang, orang ini telah menemukan jalan kopi. Di toko atau pabrik kopi yang sekaligus menjadi tempat tinggalnya di Jalan Bancoy, Bandung, Widya menunjukkan berkarung-karung kopi. Ia sendiri tidak tahu persis berapa ton jumlahnya, ditumpuk sampai mendekati atap gudang, yang tentu merupakan hartanya yang sangat berharga. Widya mengenali semua isi karungnya. Ini usianya baru setahun, katanya sembari menepuk-nepuk karung yang berada di mulut gudang. Yang ini sudah 8 tahun. Lihat, jahitan karungnya sudah sobek. Katanya menunjuk karung yang lain lagi. Dengan kuantitatifikasi waktu yang sifatnya tahunan itu saja sudah terbetik satu hal. Urusan kopi ini membutuhkan ketekunan luar biasa. Yang itu usianya 30 tahun. Kata Widya menunjuk karung berisi bubuk kopi. Hanya saya pakai 1% saja untuk campuran, katanya. Memang bisnis kopi tidak bisa mengharapkan untung seketika. Hasilnya juga tak seberapa. Tapi hidup ini tak cukup hanya dengan uang. Dia butuh keseimbangan. Ya, keseimbangan. Setiap pagi, ia bangun pukul 4 pagi. Itulah tugas rutinnya setelah bangun tidur, menyangrai kopi. Tiap hari saya ya begini ini. Widya menunjukkan penampilannya hari itu. Dia memakai baju coklat lengan pendek, sewarna dengan celana panjangnya. Baju maupun celana itu kelihatan bernoda-noda hitam, menggambarkan kesibukan pemakainya yang berkeringat mengurusi kopinya. Sandal jepit yang kelihatan hitam berdaki makin menegaskan gambaran kerja keras itu. Dia menunjukkan halaman belakang rumah di mana kopi dijemur, pekerja yang tengah membelah-belah kayu bakar, dan lain-lain. Semua yang tergambar di lingkungan ini adalah suatu kualitas.
kopi berkualitas, alat-alat produksi kuno bertahun 1930-an yang kata Widya kekuatannya seumur hidup, bangunan pabrik atau gudang kopi itu sendiri yang bergaya Art Deco, serta perkakas baik lemari, meja, rak yang semuanya jelas warisan tahun 1930-an. Di bagian atas gudang dipajang 3 sepeda kuno, yang kata Widya sepeda yang digunakan mendiang ayahnya dulu. Untuk mengingatkan kami di sini bahwa kami harus hidup sederhana, ujarnya. Widya lahir di Bandung 16 Oktober 1952, adalah anak tunggal Tan Ho Sian yang mendirikan pabrik atau toko kopi ini. Jadi, dia memang pewaris tunggal usaha tersebut. Dari pernikahannya dengan Maria Louisa, Widya kini dikaruniai 3 putri, Monica 18 tahun, Adelia 15 tahun, dan Hilda 14 tahun. Di antara ketiga anak itu, hanya si bungsu Hilda yang menaruh perhatian terhadap usaha orang tuanya. Sehari-hari, seperti pagi itu, Hilda yang duduk di bangku SMP bersama ibunya berada di toko, menimbang dan membungkus kopi-kopi yang hendak dijual. Kesetiaan, ketekunan menjadi nilai yang kelihatannya secara timbal balik menghidupi dan mengembangkan mereka sebagai sebuah pribadi. Seperti kesetiaannya terhadap usaha kopinya, begitu pula sikap Widya terhadap alma maternya. Ia menceritakan, waktu kecil dia dimasukkan orang tuanya ke Taman Kanak-kanak Taruna Bakti. Waktu itu tahun 1958, lembaga pendidikan itu baru saja dibuka. Dengan demikian, Widya adalah angkatan pertama Taruna Bakti. Sekarang ketiga anaknya semua juga bersekolah di Taruna Bakti. Itu sekolah pembaruan terbaik di Indonesia, ucap Widya bangga. Ia terus berada di Taruna Bakti sampai lulus SMA, dilanjutkan ke Fakultas Ekonomi Padjadjaran. Merasa berutang pada alma maternya, maka di Taruna Bakti sekarang dia menjadi pengurus yayasan, sedang di Universitas Padjadjaran dia menjadi pengajar. Itulah yang disebut keseimbangan tadi. Pagi sampai tengah hari dia mengurusi kopi, selepas itu bergerak di dunia pendidikan. Dalam hal pendidikan, ia menyebut peran yang besar dari orang yang ia sebut sebagai orang tua angkatnya, yakni Profesor Dr. H. Rohmat Sumistro SH, guru besar pajak dari Universitas Padjadjaran yang kini sudah almarhum. Profesor Sumitro yang juga sahabat ayahnya itu yang membimbingnya sejak kecil. Katanya, ayah saya taunya kopi,
Profesor Sumitro yang terus mengawasi pendidikan saya. Ketika saya masih kecil, kalau nilai rapor saya jelek, saya dipanggil ke rumahnya. Ditanya, saya punya kesulitan apa. Di luar kegiatan memproduksi kopi dan mengajar, apalagi kegiatan Widya. Ini jawabnya seketika, menunjukkan brosur yayasan bernama Bakti Mitra Utama yang menyantuni para penyandang cacat ganda. Saya punya 46 anak asuh, semuanya cacat, ujarnya. Urusan kopi itu memang sudah menyatu dengan hidupnya. 2 kali dalam setahun, ia berkeliling ke beberapa perkebunan kopi seperti di Jember, Jawa Timur, Bengkulu, Lampung, juga Toraja. Hitung-hitung istirahat, katanya. Ke perkebunan kopi itu dimaksudnya untuk bisa mengontrol kopi sampai ke hulunya, yaitu ketika kopi masih di pohon. Di situ saya biasa tidur di rumah para petani. Saya tidak suka tidur di hotel bermewah-mewah, katanya lagi. Ia meyakini suatu prinsip bahwa kopi ini bisa diproduksi secara alami. Di perkebunan, ia ingin meyakinkan bahwa kopi yang hendak dipetik itu benar-benar merah dan menggunakan pupuk organik. Dalam hal ini, kontrol Widya boleh dikata dari hulu sampai ke hilir. Pada proses produksi, dia sendiri menyangrai kopinya, mengontrol apinya, dan lain-lain. Ia berkata dengan antusias, lidah-lidah api dari nyala kayu itu akan membuat kopi lain rasanya. Di luar itu, ia masih mondar-mandir ke bagian depan tokonya, melayani pembeli sambil sekali mengobrol dengan mereka, mengobrol tentang kopi. Disiplin kopi itu ia terapkan utuh dalam hidupnya sehari-hari. Memproses kopi tidak bisa dengan kebohongan. Misalnya kopi yang masih baru disebut sebagai kopi yang sudah berusia tua. Di dunia akademik, sebagai dosen, ia melarang keras mahasiswanya menyontek. Sekali ketahuan, mahasiswa itu dinyatakan tidak lulus. Tentang waktu, mahasiswa harus tepat. Telat, mereka tidak boleh mengikuti perkuliahan. Orang hidup yang penting jujur, tekun, sederhana, katanya. Ketika Kompas pamit, ia buru-buru menawarkan diri untuk mengantarkan sendiri dengan mobilnya ke stasiun Bandung. Dia tetap dengan pakaian kerjanya coklat-coklat itu, menyetir Daihatsu Taruna yang tidak dilengkapi tape recorder, AC, bahkan kaca jendela tidak menggunakan piranti otomatis. Itulah satu lagi cermin kesederhanaannya. Padahal
Di luar itu, dia memiliki kekayaan luar biasa, yakni kopi tadi, atau terlebih lagi, kopi yang telah membawanya pada keluhuran budi. Kisah Widya Pratama dimuat di harian Kompas 13 November tahun 2002 berjudul Jalan Kopi Widya Pratama, tulisan Bre Redana.